Kita bangkit berdiri. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Pada perayaan Ekaristi, saat ini kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran Giovanni Evan Siampal yang ke-16, Friska Sanda Toding, dan juga bersyukur bersama pasangan Innocentius Julian dan Margaret Vina Wijaya yang merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja, kita merayakan hari Minggu biasa yang kelima. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa penderitaan tidak dapat kita ingkari dalam kehidupan ini. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, status dan keragaman hidup kita, penderitaan pasti kita alami. Banyak penderitaan yang muncul oleh karena bencana alam, kemiskinan, kelaparan, atau karena tidak mempunyai kesempatan kerja, maupun juga karena kurang tersapa atau kurang mendapat perhatian. Belajar dari Ayub dan juga teladan Tuhan Yesus sendiri, mari kita menguatkan iman kita, menguatkan hati kita melalui doa yang tulus dan ikhlas kepada Allah. Mari kita saling menguatkan dalam derita, dalam kekecewaan, dalam kegelisahan hidup kita setiap hari, sembari memohon agar Allah senantiasa merahmati dan memberkati kita. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit,
dan menjadi harapan mereka yang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau sendiri telah mengalami penderitaan hebat untuk menyelamatkan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memaklumkan kabar gembira tanpa mengenal lelah, bahwa Bapa di surga selalu menantikan umat kesayangannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injil-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Pembacaan dari Kitab Ayub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nanti upahnya, demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah bilakah aku akan bangun. Tetapi malam merentang panjang, dan aku dikecam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upahku. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain.
ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup manusia sering diwarnai dengan yang namanya kegelisahan, penderitaan, kekecewaan. Ataukah mungkin di antara kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini ada yang belum pernah menderita? Ada ya, minimal menghindari penderitaan karena panas, ya datang dengan mobil. Menghindari derita karena capek, datang dengan motor. Ada banyak hal-hal yang bisa saja sebenarnya membantu dan meluputkan kita dari kegelisahan, penderitaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan berbagai penderitaan yang dialami terkadang membawa kita dalam titik terendah, jurang terdalam hidup kita. Membuat kita secara batiniah, secara fisik dan kejiwaan itu menjadi tidak berdaya. Dan kemudian berbagai upaya dicari untuk mengatasi dan menyembuhkan berbagai sakit dan penyakit serta penderitaan. Seperti yang beberapa waktu yang lalu, 4 tahun yang lalu ketika pandemi virus corona yang melanda dunia, yang tak kunjung berhenti dan tak kunjung hilang. Yang menurut berita terakhir sepertinya dan katanya muncul lagi varian baru, belum selesai corona muncul lagi yang lain. Lalu membawa kita manusia, membawa kita semua dalam sebuah posisi keputusasaan atau ketidakberdayaan. Namun berhadapan dengan semuanya itu, belajar dari Ayub, Santo Paulus, dan terutama teladan Yesus hari ini, sebaiknya kita tidak boleh menyerah. Dan kunci utama untuk tidak boleh menyerah itu terletak dalam doa. Judul permenungan saya hari ini saya tuliskan doa, daya dalam derita. Saudara-saudara yang terkasih, berhadapan dengan berbagai sakit, penyakit dan penderitaan, kisah Ayub menunjukkan keputusasaan dan ketidakberdayaan seorang manusia biasa. Kalau kita membaca kitab Ayub secara sangat lebih lengkap, Ayub itu orang yang saleh, pribadi yang luar biasa, pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi oleh karena suatu peristiwa hidup, semua yang ada padanya diambil, harta kekayaannya, kehidupannya, keluarganya, anak-anak dan istrinya semua diambil daripadanya, dan kemudian membawa Ayub pada sebuah titik terendah kehidupan. Hidupnya terasa tak lagi berarti, sia-sia dan penuh kegelisahan. Semuanya susah, penuh derita dan membawa Ayub dalam titik terendah hidupnya. Sebagai manusia biasa, Ayub bisa saja berontak, Ayub bisa saja protes, Ayub bisa saja menyampaikan keberatan kepada Allah. Allah yang sudah memberkatinya dengan berbagai hal, Allah yang sudah merahmatinya dengan berbagai hal. Apa yang ada padanya tiba-tiba disentak, tiba-tiba diambil dari hidupnya. Namun apa yang terjadi? Silakan Bapak Ibu nanti membaca kitab Ayub lebih lengkap. Ayub tidak protes kepada Allah. Ayub tidak menyampaikan keberatan kepada Allah. Ayub tidak menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia yang kurang beriman. Saudari-saudara yang terkasih, pada titik ini Ayub adalah manusia beriman yang dapat kita contoh. Apapun yang terjadi dalam hidupnya pun,
kalau itu bernuansa dan bernadakan kesedihan, penderitaan, penyakit, kekecewaan, dan kegelisahan, Ayub tetap berharap. Ayub percaya bahwa Allah mencintainya, bahwa Allah mengasihinya, dan bahwa Allah tidak meninggalkan dia sendirian. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus yang datang ke dalam dunia mewartakan Injil dengan tujuan untuk menyelamatkan semua orang dari berbagai macam penderitaan, entah itu penderitaan fisik, penderitaan batin, entah itu penderitaan secara sosial. Dengan berbagai macam cara mencoba membebaskan, mengangkat, serta menyembuhkan manusia yang menderita, yang mengalami kegelisahan, yang mengalami kekecewaan. Apapun sakit dan penyakit yang diderita, siapapun dia, tanpa mengenal kasta, status sosial, kondisi keuangan, dan lain sebagainya, Yesus menolong dan menyembuhkan kita semua. Dengan tindakan itulah Yesus menyelamatkan. Ia tidak acuh tak acuh dan masa bodoh terhadap penderitaan kita manusia. Dalam bacaan Injil kita dengarkan Yesus yang menyembuhkan banyak orang dan ia mengusir banyak setan-setan. Ini adalah sebuah tindakan yang penuh kasih, tindakan yang penuh cinta di hadapan manusia yang tak berdaya. Selama kita manusia, kita pasti akan selalu dan sering mengalami yang namanya ketidakberdayaan oleh karena berbagai macam hal. Bisa jadi hal-hal kecil maupun hal-hal yang besar. Dan penyakit untuk manusia zaman modern sekarang ini itu bisa muncul dari berbagai macam segi. Ada penyakit fisik, ada penyakit pikiran, ada penyakit sosial. Penyakit fisik kita tahu, ya, misalnya batuk, sakit kepala, dan lain sebagainya, masuk angin. Ya, tapi kalau masuk angin mungkin Bapak Ibu tidak akan berlutut dan berdoa, Tuhan tolong saya masuk angin. Nanti kalau berat-berat baru berlutut, tolong aku dong. Ya. Lalu ada penyakit psikis, ya, penyakit kejiwaan. Atau mungkin apa yang biasa kita sebut sakit hati. Ya, sakit hati karena dibombe, atau mungkin sakit hati jodohnya belum datang. Ya, atau berbagai macam sakit hati yang lain. Dan juga penyakit sosial yang banyak timbul di tengah masyarakat kita sekarang. Yesus yang datang menyembuhkan kita, mengangkat dan menyelamatkan kita. Namun apakah kita sadar, saudari dan saudara yang terkasih, bahwa sebenarnya kemanusiaan Yesus pada satu titik juga ia mau menolak penderitaan yang akan ia hadapi. Kalau kita membaca Injil Yohanes, atau kita pernah menonton The Passion of Christ, dengan sangat gamblang di sana digambarkan bagaimana Yesus yang bergulat dengan penderitaan yang akan ia hadapi. Malah ia tawar-menawar dengan Bapanya supaya apa? Siksaan dan penderitaan itu dijauhkan. Ya Bapakku, jikalau engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi apa yang terjadi? Karena ketaatan dan cintanya kepada Allah dan kasihnya kepada kita manusia, ia tetap menerima apa yang menjadi perutusannya dari Bapa. Itu semua terjadi semata-mata karena ia mencintai Bapanya, ia mengasihi, menyelamatkan, dan mau menyembuhkan kita semua. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, apa yang membuat Ayub, apa yang membuat Yesus kemudian dapat menimba kekuatan yang luar biasa menghadapi situasi sulit dalam kehidupan? Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa di tengah kesibukan, di tengah kepadatan dan aktivitas mewartakan kerajaan Allah, Yesus menyempatkan diri mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Dalam kitab suci, kata atau diksi tempat yang sunyi itu berarti sebuah suasana yang penuh ketenangan, yang penuh kedamaian, di mana manusia dapat bertatap muka
bicara dari hati ke hati dengan Allah. Untuk itulah dalam pengalaman hidup kita setiap hari sering terjadi bahwa kita akan lebih terbantu dan tertolong kalau berdoa dalam keheningan. Entah itu doa pribadi atau malah sebuah doa yang panjang dalam rekoleksi, apalagi retret. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan permenungan bagi kita menghadapi semua yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang membahagiakan, menggembirakan, baik itu yang menyedihkan, yang mengecewakan dan menggelisahkan berupa penyakit dan lain sebagainya. Langkah apa yang telah kita tempuh? Apakah kita membawa semuanya itu dalam kesunyian doa kita untuk kembali menemukan bahwa di balik apa yang kita alami ada Allah yang mencintai kita? Apakah kita sudah membawa semua itu, berani menarik diri, berani memberi waktu untuk diri kita sendiri, berdua dan intim dengan Allah? Maka pertanyaan saya, sebagaimana yang sudah sering saya lontarkan kepada kita. Tadi pagi waktu kita bangun, apa yang kita buat? Berdoakah? Ataukah tangan kita ke sana kemari, mana minjo HP ku gange? Ada alarm Angelus. Di HP ada i-Katolik. Bunyi teng, 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 teng. Dikasih mati lupa doanya. Ataukah malam hari menjelang kita tidur, kita juga menyempatkan diri untuk berdoa sejenak? Ataukah kita baring HP di atas, plek, jatuh di muka karena mengantuk? Nah, pertanyaan ini hanya kita yang bisa menjawab. Mari saudari-saudara yang terkasih, Yesus saja berdoa. Dia yang adalah Tuhan. Ia menyempatkan diri tetap berbicara dengan Bapanya. Apakah kita yang adalah pengikutnya ini juga bisa menyempatkan diri untuk berdoa? Ataukah doa kita hanyalah sebatas formalitas belaka? Ataukah doa kita hanya terjadi kalau kita membutuhkan Allah? Dan itu nampak dari kebiasaan kita. Kalau mau makan saking laparnya, selesai. Habis makan, berdoa atau tidak? Ya, doa pribadi. Nah, mari saudari-saudara yang terkasih, untuk sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita, yang baik, yang kurang baik yang kita terima, kita tetap menyempatkan diri untuk berdoa. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal permenungan, bahwa dalam doa ada daya untuk derita. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Nantian pada hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa yang ingin supaya semua orang bahagia. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi semua warga gereja,
baik pimpinan maupun umat. Ya Bapa, semoga kami semua dengan rela dan berani berusaha terus-menerus untuk bertobat dan memperbaharui hidup kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang tertimpa penyakit yang tak dapat sembuh. Ya Bapa, semoga para penderita sakit yang tak tersembuhkan mempercayakan diri kepada Allah yang penuh kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang merawat orang sakit, ya Bapa, semoga para tenaga medis tak jemu-jemu memperlakukan para sakit dengan perhatian pribadi dan dengan hormat yang tak terbatas, seolah-olah Tuhan sendirilah yang mereka rawat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang diliputi penderitaan, ya Bapa, semoga para penderita tidak putus asa. Semoga persahabatan kami bagi mereka merupakan secercah kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita separoki yang menderita karena merasa minder, karena kurang terdidik atau kurang terampil, atau karena mereka merasa ditolak. Ya Bapa, semoga kami berusaha dengan sabar untuk mengentaskan saudara-saudari kami dari rasa kesepian dan frustasi, dan menyadari betapa mereka membutuhkan kasih dan pengertian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran hari ini, Priska Sanda Toding dan Giovanni Evan Siampal, juga bersama pasangan suami istri Innocentius Julian dan Margaret Vina Wijaya yang bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan. Iya Bapa, semoga saudari dan saudara kami yang mengalami sukacita dan kegembiraan oleh karena berkat serta rahmat-Mu melalui peristiwa hidup mereka ini, senantiasa Engkau anugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, serta kegembiraan. Sudilah Engkau menganugerahkan apa yang mereka butuhkan. Sudilah Engkau memberikan segala rahmat yang mereka perlukan, baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik untuk sakramen perkawinan yang telah mereka terima. Semoga kehadiran mereka adalah kehadiran-Mu sendiri di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan juga di tengah-tengah gereja-Mu. Semoga mereka pun menjadi tanda bahwa Engkau mencintai dan mengasihi kami semua melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan hidup mereka setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Marilah kita mempersembahkan doa intensi pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan.
Allah pencipta kehidupan, tolonglah kami untuk meneruskan karya Yesus memberkati dan menyembuhkan, sehingga Injil menjadi kabar baik bagi semua orang. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Kita siapkan persembahan kita dan kita iringi dengan lagu Di Pulau Samadi. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi, ditinggal segala bunyi suara alani, yang terindah dan termurni dipersembahkan hari ini. Di ufuk langit nan merah gembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi, ditinggal segala bunyi suara alami, yang terindah yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk ikut serta mewartakan Injil Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami.
Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba
yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Mada Bakti 282, 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah balaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau urat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami Engkau perkenankan untuk menyambut tubuh putramu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatanmu di tengah masyarakat, sampai kami mengalaminya secara penuh di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman dari paroki. Yang pertama, pengumuman kolekte minggu lalu tanggal 27-28 Januari. Kolekte gereja 19.314.000, kolekte pemeliharaan gereja 12.907.000, kolekte untuk pentabisan uskup 5.372.000, kolekte perkawinan 2.220.000. Ada sumbangan dari Fidei sebanyak 500.000. Yang kedua, pengumuman untuk
perkawinan. Yang pertama, pasangan Chris Leonard Supomo dan Tresia Dharma Wongso. Pengumuman kedua, yang pasangan kedua Christian Clery dan Novita Yunus. Pengumuman pertama, Herson Sugiarto dan Cindy Jauri. Pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui ada halangan, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Kursus perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Pertemuan bulanan WKRI untuk DPC Kristus Raja akan diadakan pada hari Senin tanggal 5 Februari pukul 17 di Aula lantai 1. Pendaftaran peserta komuni pertama, usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD. Boleh langsung mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran, serta pas foto ukuran 3x4 sejumlah 1 lembar. Pelajaran akan dimulai pada tanggal 4 Februari, jam 9 sampai jam 11 hari ini. Pelaksanaan pelajaran agama untuk siswi SMP dan SMA, SMK, negeri dan swasta non-Katolik akan dilaksanakan pada hari, untuk SMP dilaksanakan pada hari Selasa pukul 16.30 sampai 17.45, dan untuk SMA hari Selasa pukul 18 sampai pukul 19.30. Bertempat di ruang rapat lantai 2. Pertemuan pertama akan dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Januari. Sudah. Dimohon untuk Rabu Abu minggu depan, umat yang masih mempunyai daun palma yang kering boleh dibawa ke paroki untuk dibakar dan dijadikan abu, dan kita akan menerima abu dari situ. Ada satu pengumuman dari Sekami, kelompok sekolah minggu pembinaan anak-anak kita. Habis misa ini mereka akan bernyanyi puji-pujian di bawah dalam rangka mencari dana untuk membuat seragam yang akan dipakai dalam pelayanan mereka. Mari kita membantu anak-anak kita agar mereka lebih semangat dalam melayani. Terima kasih. Suster, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran kita, keterlibatan dan partisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih pula untuk semua yang telah mengambil bagian mendukung pelayanan Ekaristi hari ini. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sabda Tuhan bagi kita, majulah pantang mundur, tinggalkanlah malam kelam, marilah kita maju. Surya terang menantikan, jangan ketinggalan. Sabda Tuhan bagi kita, majulah pantang mundur.
Selamat pagi.